Box of Reality. Kepala saya kembali keingat ke zaman dulu sewaktu kuliah. Masih ingat kan, saya sering cerita sahabat saya yang paling iseng sedunia yang hobinya melakukan eksperimen. Dia John Buchanan, atau saya biasa panggil JB. Dia asisten dosen 4 tahun sama saya. Rasanya 100 kali dia bereksperimen, di mana 80% saya yang jadi asistennya. Kali ini JB dengan Profesor Stadler, guru kami, sedang bereksperimen. Dia mengajak saya pastinya bereksperimen tentang kelompok manusia. Di sebuah hanggar besar kami menyiapkan 7 buah kotak besar di lantainya. Lantai hanggar tadi kami pasang garis stiker menyerupai kotak yang besar dan bisa masuk 10 orangan untuk berdiri di kotak tersebut. Rencananya di setiap kotak akan berdiri 1 orang. Dan sayalah yang bertugas mencari orang yang akan berdiri di sana. Ada 7 macam orang yang dicari. Satu tipe pekerja lengkap dengan busananya. Dia seorang wanita muda profesional dengan busana kantoran. Yang kedua, ibu rumah tangga lengkap dengan penampilannya orang rumahan. Yang berikutnya, mahasiswa yang sembarangan dan semau gue gayanya. Berikutnya pekerja labor buruh. Berikutnya pria bertato sangar seperti geng motor. Berikutnya satu kotak berisi 3 orang, rabi Yahudi, ada pastor, ada ustadz Islam. Catatan, kala itu di tahun 90-an awal atau di mana mencari komunitas muslim ada di Nation of Islam, organisasi warisan Malcolm X. Dan terakhir seorang homeless gelandangan gayanya. Eksperimen ini bertujuan membuktikan common sense, akal sehat manusia bekerja. Berikutnya ingin membuktikan a bird at a same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama nongkrong bersama. Saya harus mencari banyak orang yang berminat menjadi responden. Dan mereka itu siapa saja? Mereka masuk ke ruangan satu persatu. Ada Profesor Stadler berdiri di atas panggung kecil membawa mic memerintahkan sang responden masuk dengan perintah sederhana. Welcome home, sir, ma'am. Please be kind to choose one of the box where you need to stand there for a moment. Jadi diperintahkan, Anda boleh pilih box mana yang menurut Anda paling cocok buat Anda. Satu persatu mereka celingukan awalnya dan mereka memilih di mana mereka berdiri. Awalnya ragu, tapi begitu dia melihat siapa isi kotak tersebut, mereka dengan segera memilih berdiri dalam kotak tersebut. Di awal agak lambat, tetapi begitu sudah ada beberapa orang dalam kotak tersebut, responder cepat mengambil kesimpulan di mana mereka akan berdiri. Sampai kira-kira 120-an responden selesai memilih box mereka masing-masing, suasana tenang. Kemudian Profesor Stadler bicara. Thank you for your decision, folks. Terima kasih atas pilihannya berdiri dalam box yang mereka pilih. Yang dilanjutkan dengan pertanyaan, mengapa kalian memilih kotak yang Anda saat ini pilih? Tidak perlu dijawab. Hanya perlu dijawab dalam hati. Kemudian mereka melihat, menengok kiri kanan dan mulai tersenyum sendiri atas pilihan berdasarkan physical appearance atau penampilan fisik. Profesor Stadler melanjutkan kalimatnya. You all are in the wrong box. Anda semua di kotak yang salah. Bukan begini maksudnya. Kalimat tersebut membuat semua orang terdiam dan fokus kepadanya berlanjut. Mohon kepada Anda yang single parent, angkat tangan. Dan terlihat 20 orang lebih mengangkat tangannya. Anda pindah ke box 1. Kepada orang yang telah dipenjara, angkat tangan. Anda pindah ke box 2. Kepada orang yang sudah tidak memiliki orang tua, angkat tangan Anda di box 3. Kepada orang yang menjadi tulang punggung menghidupi keluarga, angkat tangan Anda dan Anda di box 4. Kepada mereka yang menderita penyakit menahun di box 5 dan seterusnya dan seterusnya. Setiap profesor menyebutkan box tertentu, mereka semua berlari ke arah yang ditunjuk dan suasana menjadi semakin riuh penuh candaan dan keriangan. Satu hal, mereka satu rasa ketika disebut apa box yang Profesor Stadler sebutkan. Hingga belasan pertanyaan dan box diputar-putar, pesertanya mengikuti box yang cocok dengan kenyataan dan statement dari Profesor Stadler. Pelajaran sederhana bahwa pilihan pertama peserta yang disuruh memilih adalah box of perception. Pilihan kedua adalah box of reality. Hidup dengan persepsi adalah hidup dengan topeng. Hidup dengan reality adalah hidup dengan warna asli seseorang atau true color. Bagi saya yang berdiri di ujung ruangan hanggar tadi berkata dalam hati, memang persoalan hidup itu ada label, ada persepsi. Ke depan saya lebih baik bertanya dan terbuka sehingga saya tahu kenyataannya. Bersama kenyataan lebih nikmat hidup dijalani. Bersama box of reality hidup lebih nikmat.